Assalamualaikum. Kita yang tangkap anak saya, Pak. Dia bilang iya. Ke Dokpol lagi, Pak. Kasus apa anak saya ini narkoba. Jadi saya bilang apa hubungannya narkoba dan Dokpol? Udah ke Dokpol saja, Pak. 10 menit kemudian saya suruh adik saya ke sana, bang, cek dulu keponakanmu apakah betul ada di sana atau tidak. Sekalinya adik saya ke sana, cek di sana, ternyata itu adik saya sampai di sana, itu pun anggota narkoba. Kalau bukan 20 menit, 15 menit baru datang. Karena setengah saya telepon, Pak. Karena sudah panik mereka, Pak. Karena anak saya sudah meninggal di rumah sakit Bayangkara. Jadi memang ada tanda-tanda yang kekerasan ya? Ada tanda-tanda kekerasan. Apa-apa saja? Diduga terjadi penganiayaan hingga tewas. Orang tua Muhammad Arfandi minta keadilan. Gemanes ID melaporkan dari Kota Makassar. Mukram 39 tahun membantah almarhum putranya Muhammad Arfandi Ardiansyah 18 tahun yang tewas usai ditangkap polisi narkoba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai bandar narkoba. Arfandi hanyalah seorang penjual baju alias pakaian. Kalau dia di bandar, masa uang rokok saja minta ke saya, dia hanya menjual pakaian di usaha mamanya Pasar Sentral sejak kecil, kata Mukram kepada Perspas Selasa 17/55/2022. Kekerasannya itu, Pak, mulai dari kepala, belakang, depan, mengeluarkan darah di telinga. Ini bengkak, patah ini, Pak, ujung jarinya ini, Pak, anak saya ini, patah ini. Kedua, di pahanya dengan kaki, dengan pantat, dengan belakang juga. Jadi memang ini anak penyiksaannya luar biasa, Pak. Dan sudah ada memang indikasi ini melakukan ini pembunuhan memang, Pak. Sudah merencanakan pembunuhan. Ini berapa orang? 7 orang, Pak. Ini kurang lebih 7 orang, Pak, pelakunya. Nama oknum yang tahu? Saya tidak tahu orangnya. Tapi kalau dibilang kaditnya saya tahu, Pak Robert, kaditnya. Nah, sekarang apa tindakannya? Tindakan saya ini dari pihak keluarga korban ini harus dipecat dan harus dijalani hukumannya, Pak. Karena orang begini ini, Pak, kan kita namanya polisi itu kan mengayomi masyarakat, Pak. Melindungi. Kalau begini menyiksa dan sampai mati, ini pelakunya, Pak. Jujur aja ya, bukan manusia, Pak, binatang. Iblis ini pelakunya, Pak. Jujur aja. Binatang dan iblis pelakunya. Jadi belum ada hasil otopsi yang sekarang? Belum, karena saya sudah seragam penuh dengan Kadif Propam. Beliau bahaskan sama saya, seragam penuh dengan saya. Insya Allah kami siap bantu. Namun suatu ketika saat Arfandi baru saja pulang dari rumah temannya dan melintas di jalan terowongan Rapokaling, Minggu dini hari 15/55/2022. Arfandi kemudian ditangkap polisi atas dalih sebagai bandar narkoba jenis sabu seberat 2 gram. Polisi sebelumnya menyebut bahwa Arfandi sempat melakukan perlawanan, selain itu, tengah melakukan transaksi narkoba dan sudah menjadi target polisi. Pelaku ditangkap saat transaksi narkoba dan ini merupakan target operasi Tewo kita. Setelah itu kami bawa dia ke posko untuk pengembangan, kata Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, Kompol Doli Martua, Minggu 15/55/2022. Lalu kita amankan ke posko untuk pengembangan dan pelaku melawan Saat kita amankan ke posko, kendalanya saat itu sesak napas dan kita bawa ke Dokkes di Makassar, karena pada saat itu dinyatakan oleh Dokkes meninggal di perjalanan, jelasnya. Belakangan polisi juga membuat pernyataan klarifikasi bahwa korban bukan seorang bandar narkoba. Polisi mendalami status korban atas tudingan kepemilikan sabu 2 gram. Sesuai informasi yang bersangkutan sering melakukan penjualan narkoba. Inilah kita dalami apakah dia hanya perantara atau apa, yang jelas bukan bandar, kata Kapolrestabes Makassar Kombes Budi Haryanto kepada wartawan, Senin 16/55/2022. Namun polisi kini kesulitan mengembangkan kasus ini. Korban Arfandi telah meninggal dunia sehingga polisi tak bisa mendalami lebih lanjut status korban yang sebenarnya. Ini konstruksi perkaranya agak terputus ya, karena yang bersangkutan meninggal, jadi tersangka ini sebagai apa? Ya terputus karena di saat pengembangan yang bersangkutan meninggal, Sita Budi.